Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 9 mahasiswa semester 5, Universitas Dian Nusantara, Program Studi Ekonomi dan Bisnis. Video ini adalah hasil kerjasama kami dalam penyusunan perencanaan bisnis yang merupakan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah kewirausahaan. Sebelum kita masuk pada inti dari video ini, pertama, kita harus mengetahui terlebih dulu tentang pentingnya memulai bisnis di usia muda. Seringkali halayak menganggap bahwa memulai usaha atau terjun di dunia usaha lebih tepat dilakukan ketika menginjak usia yang sudah matang. Hal ini karena dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya dibutuhkan persiapan modal saja, namun juga kematangan dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Wajar saja kalau beberapa dekade silam, banyak orang merintis usaha saat mendekati masa pensiun. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya teknologi, kedua hal tersebut turut mempengaruhi kehidupan orang-orang yang terlibat di dalamnya dan memungkinkan terjadinya pergeseran pandangan. Saat ini untuk berbisnis di usia muda sudah bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh siswa SMP sekalipun. Usia yang relatif muda tersebut hendaknya dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif. Selain mempergunakan waktu untuk menuntut ilmu, tidak ada salahnya jika belajar berbisnis. Usia muda bukanlah halangan untuk memulai usaha, justru merupakan momen yang tepat untuk menempa diri menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya, kita masuk dalam pemaparan proposal perencanaan bisnis yang sudah kami buat. Risol candu atau rindu akan menonjolkan konsep inovatif dalam olahan risol dengan menghadirkan kombinasi rasa manis, gurih, pedas, dan lainnya yang belum umum di pasaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kuliner yang baru dan menarik bagi konsumen, terutama mahasiswa yang gemar dengan produk makanan kekinian. Tujuan yang pertama, mengolah rindu menjadi bahan pangan inovatif dengan variasi rasa yang unik untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari pengalaman rasa yang berbeda. Yang kedua, mendesain wadah agar memiliki tampilan yang menarik minat konsumen. Yang terakhir, menyusun strategi yang efektif dalam pemasaran produk rindu. Analisis SWOT. S. Strength atau kekuatan. 1. Rindu merupakan varian risol yang inovatif dengan variasi rasa yang unik, memberikan nilai tambah dan membedakan produk dari kompetitor. 2. Rindu memiliki penampilan visual yang menarik dan menggugah selera, menjadikannya produk yang mengundang minat konsumen. 3. Permintaan pasar terhadap makanan inovatif dan pengalaman rasa baru terus meningkat, memberikan peluang pasar yang luas bagi rindu. 4. Penggunaan teknik dekorasi yang kreatif pada rindu dapat meningkatkan nilai estetika produk dan memberikan daya tarik visual yang lebih besar. W. Weakness atau kelemahan. 1. Rindu adalah produk baru di pasar, sehingga membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperkenalkan merek kepada konsumen dan membangun kesadaran merek yang kuat. 2. Keberhasilan rindu tergantung pada penerimaan dan preferensi konsumen terhadap variasi rasa dan penampilan visual yang ditawarkan. O. Opportunity atau peluang. 1. Permintaan konsumen terhadap makanan inovatif dan eksplorasi rasa baru terus meningkat, menciptakan peluang pasar yang besar bagi rindu. 2. Rindu dapat mengembangkan target pasar ke segmen yang lebih luas, seperti acara sosial, restoran, atau kafe yang mencari produk inovatif untuk menarik minat konsumen. 3. Melalui kemitraan dengan toko makanan, kafe, atau restoran yang sudah mapan, rindu dapat memperluas jangkauan produk dan meningkatkan keberadaan merek. T. Threat atau ancaman. 1. Industri makanan memiliki persaingan yang ketat, dengan banyak varian produk yang tersedia di pasaran. Rindu perlu menghadapi persaingan yang kuat dengan pemain yang sudah mapan. 2. Preferensi konsumen terhadap makanan dapat berubah secara tiba-tiba, mengakibatkan pergeseran permintaan yang dapat mempengaruhi penerimaan rindu. 3. Adanya peraturan pangan yang ketat dapat mempengaruhi proses produksi dan distribusi rindu, sehingga memerlukan kepatuhan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan produk.
Berikut tahapan proses pembuatan risol candu adalah sebagai berikut. 1. Campur semua bahan kulit. Aduk rata sampai adonan mulus. Saring adonan dan diamkan selama 15 menit. 2. Panaskan wajan anti lengket ukuran 20 cm dengan api kecil. Lap dengan tisu yang sudah diolesi dengan minyak. 3. Ambil 1 sendok sayur adonan. Buat dadar tipis-tipis sampai permukaannya tidak lengket dan berlubang. Lakukan sampai adonan habis. 4. Ambil 1 lembar kulit. Beri isian. Lipat dan gulung. 5. Celupkan risoles ke dalam kocokan telur. Gulingkan ke tepung panir sampai rata. Masukkan ke dalam kulkas minimal 30 menit. 6. Goreng risoles sampai kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Sajikan hangat. Pengemasan. Wadah yang digunakan adalah plastik 10 x 10 cm yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kebersihan serta terlihat lebih menarik dengan diberi stiker merek di kemasan. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen ketika membuka kemasan dan menjadikan Rindu pilihan yang unggul di pasar makanan. Pemasaran. Kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan produk risol candu Rindu, yaitu dengan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan promosi secara kultural ke teman-teman, serta meminta bantuan teman untuk mempromosikan produk risol candu Rindu. Rencana anggaran, jenis pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan dengan biaya Rp885.000. Kedua, bahan habis pakai biaya Rp4.368.500. Ketiga, biaya transportasi Rp200.000. Keempat, biaya lainnya Rp550.000. Total rencana anggaran, Rp6.003.500. Demikianlah presentasi proposal perencanaan bisnis risol candu dari kelompok kami. Terima kasih.